Bersama kami dalam segmen khusus Money Talks dan kami masih terhubung bersama dengan Direktur Jaringan dan Layanan BRI Bapak Andri Janto dalam segmen Money Talks yang bertajuk Strategi Hybrid Bank ala BRI menjadi kunci dongkrak inklusi keuangan. Kita lanjutkan kembali diskusi kita Pak Andri, kalau kita berbicara terkait dengan capaian-capaian dari BRI memang begitu banyak ya Pak ya, termasuk salah satunya adalah super apps milik BRI yakni Brimo yang tercatat memiliki kinerja terbaik jika kita bandingkan dengan super apps milik bank lainnya. Nah, seperti apa sebetulnya rahasia di balik keberhasilan ini dan juga seperti apa kinerja dari Brimo hingga akhir tahun 2022? Ada fitur apa yang juga mungkin akan dikembangkan di tahun 2023 ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Zarifah. Ya, seperti kita tahu ya, jadi kita pun juga punya alignment yang memang harus gitu ya. Karena kebetulan kan customer base kita pun juga sangat banyak gitu ya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka gitu ya, kita harus punya mobile apps juga gitu ya. Itu yang sebenarnya kita sudah miliki, mungkin juga masyarakat juga sudah tahu gitu ya, kita miliki Brimo ya. Ini di tahun lalu kita memang sangat-sangat perkuat gitu ya untuk bisa menancapkan ya di benak top of mind dari masyarakat bahwa layanan digital itu semakin mengemuka di BRI gitu ya. Di tahun lalu tentu kita sangat perkuat kemampuan-kemampuan kita ada di artificial intelligence AI kita gitu ya. Karena basisnya digital itu udah mau nggak mau, suka nggak suka itu adalah pakai AI ya. Kita bangun kemampuan dari Brimo kita untuk bisa menjadi payment reminder gitu ya. Bisa kita dibayangkan gitu ya, misalkan kalau kita sudah digital ternyata hanya untuk mengingat bahwa misalkan ada tagihan listrik yang sudah mau jatuh tempo atau kita terlewat dari schedule yang selama ini sudah terbaca gitu ya, misalnya setiap tanggal 2 atau tanggal 3 gitu. Brimo kita bisa mengingetin gitu ya, agar segera dibayar gitu, karena misalkan dari pattern yang ada itu setiap tanggal sekian itu ini. Itu salah satu kekuatan yang kita bangun gitu ya, untuk bisa membuat engagement gitu ya dari masyarakat atau nasabah kita yang menggunakan Brimo terkait dengan kekuatan untuk bisa mengingatkan salah satunya. Karena platform ini salah satu yang paling kuat itu adalah kemampuan kita untuk melakukan settlement terhadap pembayaran gitu ya. Kemudian pun juga sama, kita juga membangun kemampuan yang ada di Brimo itu dengan product recommendation gitu ya. Termasuk juga dalamnya di sini kita juga bisa profiling gitu ya untuk bisa nyampein, karena di dalam Brimo ini gitu ya kita buat kemampuan untuk bisa untuk nunjukin gitu ya. Misalkan kita mungkin secara profiling kita adalah orang yang mungkin terbiasa dengan produk investasi gitu ya. Mungkin di dalam waktu tertentu kita akan berikan pop up tag gitu ya, misalkan ada sesuatu yang misalkan ditawarkan di market gitu ya, misalkan terkait dengan SPN atau apa, itu harapannya gitu ya, dengan kita tahu profil dan karakteristik dari user Brimo atau nasabah kami gitu ya, dengan pop up seperti itu akan mendapatkan respon yang jauh lebih baik gitu daripada kita tidak memiliki pola yang terkait dengan profiling tadi. Kemudian yang jelas ya pasti ya kita gunakan seluruh kemampuan kita dan juga barisan yang dimiliki oleh BRI Group gitu ya. Karena kita sangat various gitu yang ada di BRI Group, kita lakukan cross selling di sana, sehingga mau nggak mau itu adalah menjadi salah satu yang memang kunci di mana Brimo akan terasa seperti mobile apps yang benar-benar memang super apps gitu ya ini. Kemudian kita pun juga sama gitu ya, pada umumnya platform-platform digital yang lain gitu ya, kita juga bisa melakukan segmentasi gitu ya dengan menggunakan kemampuan kita untuk melihat behavior analytics gitu ya. Jadi kita sangat pas pada waktu kita melakukan over, kemudian kita juga melakukan penetrasi di mana seharusnya nasabah atau profil yang kita tahu bahwa dia menggunakan basis-basis yang digital ya, sehingga pada waktu kita tawarkan bahwa Brimo adalah salah satu solusi untuk bisa memenuhi kebutuhan itu, kalau kita tahu bahwa ini adalah tech savvy gitu ya, atau digital savvy gitu, mestinya mendapatkan respon yang baik. Ya. Okay. Kemudian yang standar ya udah pasti ya kita menggunakan program-program untuk akuisisi, activation, dan juga ya perkuat untuk lifestyle yang ada di Brimo itu. Gitu Mbak Zarifah. Baik Pak Andri, kalau kita berbicara terkait dengan layanan digital, salah satu concern utama ini yang juga harus menjadi perhatian adalah jaminan untuk keamanan sendiri begitu ya. Seperti apa sebetulnya strategi dari BRI dalam menyediakan layanan digital yang aman kepada masyarakat, seperti misalnya transaksi tarik tunai tanpa kartu, kemudian juga fokus kepada edukasi agar terhindar dari penipuan untuk nasabah-nasabah dari BRI sendiri, Pak. Singkat saja Pak Andri. Ya,
Terima kasih Mbak Sarifah, ini juga kesempatan juga ya, artinya di era digital ini mungkin kita juga tidak lepas dari, karena digital ini kan memudahkan gitu ya. Memudahkan sisi baik, tentu juga di sisi lain ada yang memudahkan orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab terkait dengan situasi digitalisasi yang ada di masyarakat. Ya yang jelas kami terus meningkatkan edukasi dan awareness gitu kepada nasabah. Ya, kita rutin, kita berikan SMS blast, ya kita sampaikan kepada nasabah-nasabah kita secara langsung, kita berikan ada pop up gitu ya di aplikasi kita gitu ya, untuk bisa menyampaikan bahwa sekarang ini ada tren seperti ini nih ya. Kita memberikan reminder, tolong dihati-hati ya, selalu kita berikan seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan media-media yang mungkin sering digunakan oleh nasabah-nasabah kita ya, dengan platform misalnya WhatsApp, Instagram, Twitter dan seterusnya gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya mungkin kalau misalkan tidak sempat mengakses platform yang kita miliki, nasabah-nasabah yang mungkin menggunakan sosial media yang ada itu masih bisa menjangkau gitu informasi ataupun juga apa yang kita sampaikan terkait dengan warning terkait dengan hati-hati ini. Ya, kemudian pun juga sama, kami juga bareng dengan regulator dan stakeholders gitu untuk bareng-bareng mengedukasi masyarakat terkait dengan pentingnya untuk mengamankan diri sendiri gitu ya, terutama karena ini kan ada kaitannya dengan pencurian gitu ya, terkait dengan penipuan ya, yang itu memang harus tetap digunakan. Oke, Terus baik. kemudian terakhir Mbak, jadi kita juga ada namanya fraud detection system gitu ya. Kemudian kita bikin ada safety mode di BRIMO. Jadi itu sebenarnya untuk mengamankan yang sifatnya adalah detektikal gitu ya, untuk bisa mendeteksi kira-kira sebenarnya perilaku apa yang ini tiba-tiba untuk menyusup dan juga untuk mencederai nasabah-nasabah kita pada saat menggunakan alat-alat digital. Dan seperti itu kemudian juga ada penindakan juga ya, kemudian kita kerjasama dengan aparat gitu ya, untuk bisa memastikan bahwa kita tidak tinggal diam gitu ya. Jadi selain edukasi yang rutin, kemudian kita kembangkan juga alat-alat untuk bisa mendeteksi, dan yang terakhir juga melakukan penindakan gitu ya, bekerja sama tentunya dengan aparat-aparat yang memang berkewenangan untuk bisa melakukan penindakan. Oke, Seperti baik. itu Mbak Syarifah. Baik, tadi pengawasan, kemudian juga penindakan, dan juga yang paling penting adalah edukasi kepada masyarakat ya Pak Andri. Pak Andri, terima kasih telah berdiskusi bersama kami dalam segmen Money Talks, dan tentu kami akan terus dukung Pak upaya dari BRI untuk terus meningkatkan edukasi, literasi, dan juga tentunya inklusi finansial di masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Andri telah berdiskusi bersama kami dalam segmen Money Talks. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.